Ada jam-jam dulu ya. Baik, selamat malam semuanya. Kembali lagi kita bertemu pada malam hari ini merupakan malam terakhir. Ya, seperti kata lagu Roma ya kan, malam terakhir bagi kita untuk kuliah tatap muka. Karena 2 minggu lagi saudara akan melaksanakan UAS dan habis itu libur panjang ya kan sampai dengan September kemungkinan baru masuk lagi. Nah, setelah September, ya kan, pada saat sudah libur panjang langsung mengajukan judul, kan gitu dia. Nah, pada malam ini kita sambil mereview daripada materi kita baik dalam hukum acara peratun maupun hukum acara perdata. Nah, yang perlu nantinya diperhatikan adalah tentang proses pemeriksaan perkara di persidangan ya kan untuk soal-soal yang mungkin akan muncul di dalam soal UAS. Jadi mulai bagaimana identitas yang harus tercantum di dalam sebuah gugatan baik perdata maupun tata usaha negara. Kemudian di dalam jawaban ataupun gugatan bagaimana unsur-unsur yang harus termuat di dalam sebuah gugatan baik tata usaha negara maupun perdata. Apa saja urutan-urutan yang harus tercantum di dalam gugatan. Misalnya bagaimana jenis-jenis eksepsi di dalam sebuah jawaban. Kita sudah membahas ya kan di dalam suatu perkara tergugat dapat mengajukan eksepsi yaitu bantahan belum masuk pokok perkara. Nah, ini berkaitan mengenai syarat-syarat formil di dalam mengajukan gugatan. Misalnya dalam hukum acara tata usaha negara dari identitasnya. Nah, identitas yang harus tercantum kan di dalam gugatan tun untuk penggugat, nama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamatnya. Sedangkan untuk tergugat hanya nama badan atau jabatan dari tata usaha negara tersebut beserta alamatnya. Nah, ya kan. Nah, kemudian mengenai misalnya eksepsi prematur. Prematur itu gugatan diajukan sebelum jangka waktunya. Misalnya, contohnya
keputusan tata usaha negara itu baru berlaku misalnya tanggal keputusannya tanggal 4 atau kita mundurlah tanggal 28 Juni. Nah, kemudian keputusan itu berlaku mulai tanggal 1 Juli 2022. Nah, sementara dia ngajukan gugatan di tanggal 29. Ya kan? Nah, ini menunjukkan prematur masih gugatannya. Jadi dia harus diajukan setelah berlakunya keputusan tadi, yaitu setelah tanggal 1 Juli. Nah, prematur. Nah, misalnya kemudian eksepsi daluarsa telah lewat jangka waktu dalam mengajukan gugatan tata usaha negara. Berapa lama jangka waktu yang ditentukan undang-undang dalam mengajukan gugatan tata usaha negara? Ya, siapa yang bisa memberikan pendapat? Berapa lama jangka waktu dalam mengajukan gugatan TUN? Yang bisa memberikan pendapatnya? Lupa. Nah, inilah yang susahnya ini ya kan. Nah, Wahyu tadi nih hidupin voice-nya. Berapa lama Wahyu jangka waktu dalam mengajukan gugatan TUN? 90 hari Pak kalau nggak salah. Nah, 90 hari. Bagaimana penentuannya? 90 hari benar. Tapi kan ada syarat dan ketentuan yang dikatakan 90 harinya. 90 hari setelah putusan Pak. 90 hari sejak keputusan. Baik, yang lain. Nah, jadi 90 hari sejak diumumkannya keputusan atau 90 hari sejak diterimanya keputusan tata usaha negara tersebut. Kan itu dia. Nah, jadi ternyata sudah lewat 90 harinya. Karena 90 hari apa? Di dalam undang-undang tentukan 90 hari kalender, bukan 90 hari kerja. 90 hari kalender. Ya kalau dia ada 31 tetap hitung dia harinya gitu. Nah, lebih kurang 3 bulan. Setelah kemudian eksepsi error in persona, salah mengajukan gugatan. Kemudian ada lagi obscure libel. Nah, misalnya penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan
Dan masih banyak lagi jenis-jenis eksepsi lainnya. Itu nantinya yang bisa saudara buat misalnya. Nah, kalau dia di perdata, nah dia kan jangka waktunya tidak ada 90 hari kalau dia wan prestasi sejak dia tidak melaksanakan prestasinya atau melanggar yang dijanjikan. Kalau dia PMH sejak adanya peristiwa itu. Sejak kapan dia merasa dirugikan akibat perbuatan orang lain. Nah, sejak itulah dia baru bisa dihitung adanya perbuatan melawan hukum. Nah, jadi tidak ada batas waktunya. Nah, PMH ini tidak ada masa berlakunya dengan ketentuan melihat dari peristiwa hukum yang terjadi atau menjadi objek sengketanya, seperti itu. Nah, kalau kemungkinan kita kan ujiannya online, ya kan? Maka ya jawabannya bisa saudara buat tergantung saudara di Dabofolio atau di ketik kan gitu. Nah, nanti upload di portal untuk lembar jawabannya. Nah, dan di-download nanti pada saat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Apabila tidak bisa di-download, nanti sampaikan melalui grup biar saya coba cek untuk waktunya apakah berbeda dengan yang ditentukan oleh pihak kampus apa tidak. Nah, untuk soalnya nanti saudara bisa lihat di portal masing-masing di bank soal. Biasanya ada di bank soal. Nah, bisa dilihat nantinya. Atau di bagian kantong tugas atau kuis. Nah, kalau di portal dosen itu ada bank soal, ujian, dan kantong tugas atau kuis. Nah, nanti diupload di situ, kan gitu dia. Karena lebih enak dia, saya rasa melalui portal daripada e-learning, karena e-learning dia langsung dijawab di situ dia. Ada kolomnya. Nah, diketik kalau learning, kalau dia ke portal bisa saudara tulis tangan, kemudian saudara scan dalam bentuk PDF, kemudian upload dia ke portal. Itu. Nah, tinggal saya baca. Jadi tinggal saya baca untuk jawaban saudara. Baik, terakhir kemarin kita membahas mengenai saksi kan sudah dibahas bagaimana mencapai sumpah sebelum dimintai keterangannya. Nah, nantinya baru hakim akan membuat putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Nah, dalam membuat putusan, hakim harus bisa mempertimbangkan segala proses selama persidangan, mulai dari gugatan,
jawaban sampai dengan alat bukti. Supaya nantinya bisa membuat terang dari permasalahan yang disengketakan. Apakah benar ada kesalahan dari tergugat atau tidak? Kan itu. Nah, semua tergantung di dalam proses pembuktiannya. Sejauh mana kita bisa menyiapkan alat-alat bukti yang dapat meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang kita sajikan adalah merupakan fakta hukum yang sebenarnya. Nah, sehingga hakim bisa yakin untuk mengabulkan gugatan ataupun jawaban dari para pihak. Nah, di dalam memberikan putusan, hakim harus mengadakan musyawarah. Karena hakim merupakan tim majelis, maka harus putusan tersebut 2-1 misalnya. Atau berdasarkan ketiga-tiganya pertimbangannya. Nah, apabila ternyata di dalam musyawarah ada salah satu hakim yang berpendapat lain mengenai perkara tersebut. Nah, dua hakim misalnya ingin mengabulkan, yang satu tidak, ingin menolak. Nah, boleh nggak itu dalam mengambil putusan? Nah, jawabannya adalah boleh. Ya kan? Nah, nanti pendapat yang berbeda itu disebut dengan dissenting opinion. Artinya perbedaan pendapat. Nah, di dalam putusan, ya kan, setelah mengadilinya ataupun sebelum mengadilinya, akan diuraikan dalam mengambil putusan ini terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim. Nah, siapa nama majelis yang beda pendapat itu akan diuraikan dia di dalam putusan itu, dan hakim tersebut di dalam putusan akan dijelaskan pertimbangannya mengapa dia menolak putusan tersebut. Nah, maka akan dimasukkan pertimbangan daripada hakim yang menolak tersebut. Nah, ada beda pendapat dari hakim namanya ini, kan gitu. Dengan pendapatnya adalah ini.
Aduh, mohon maaf, ada gangguan teknis sedikit karena ada kerjaan. Bentar ya. Oke, nah, jadi dalam mengambil putusan, hakim nanti akan mempertimbangkan segala yang ada. Ya kan? Kalau ada terjadi perbedaan, maka pada dasar hukum hakim yang berbeda pendapat tadi. Nah, di dalam sebuah putusan ada yang berdasarkan beberapa jenis untuk jenis putusan ini. Yang pertama ada namanya putusan diklatoir, yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Nah, misalnya terhadap pengesahan. Nah, kemudian ada juga konstitutif, yaitu suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Nah, diklatoir tadi misalnya pengesahan penggantian nama, pengesahan perkawinan yang mau dicatatkan bisa menjadi tercatat. Nah, konstitutif ini menimbulkan keadaan hukum yang baru, misalnya apa? Perceraian, misalnya. Kemudian keputusan kondemnatoir, yaitu keputusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lain untuk memenuhi prestasi. Nah, kalau di klatoir ini biasanya dia dalam bentuk permohonan, sedangkan konstitutif dan kondemnatoir dia merupakan dalam hal sengketa ataupun kontentiosa, kan voluntar. Nah, menghukum. Biasanya hakim akan membuat putusan yaitu menghukum salah satu pihak apabila gugatan dari penggugat dikabulkan ataupun jawaban dari tergugat dikabulkan oleh hakim. Jadi dilihat daripada isi dari gugatan itu sendiri bagaimana, apakah penggugat yang dimenangkan atau tergugat yang dimenangkan. Apabila penggugat yang dimenangkan, maka tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara. Nah, demikian sebaliknya apabila tergugat yang dimenangkan, maka penggugatlah yang membayar biaya perkara. Nah, seperti itu. Jadi dilihat dari putusan hakim. Karena kita dalam perkara, maka sifatnya adalah kontitiosa atau sengketa. Jadi putusannya nanti mengadili, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ya kan? Kalau perdata misalnya menyatakan tergugat telah melakukan prestasi atau perbuatan melawan hukum, dipilih dia. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar misalnya
utangnya kepada penggugat sebesar sekian. Atau menghukum tergugat untuk meninggalkan lokasi atau sebaliknya kan gitu. Nah, tuntutan tergugat di dalam hukum perdata itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah gugatan rekonvensi ataupun gugatan balik. Nah, posisi tergugat yang awalnya digugat, maka di dalam gugatan rekonvensi dia adalah penggugat, tetapi ditambahkan dia penggugat dalam rekonvensi atau garis miring tergugat dalam konvensi. Nah, konvensi adalah gugatan semula, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balik. Itu hanya berlaku di hukum acara perdata. Nah, kalau hukum acara tata usaha negara itu tidak berlaku. Kenapa? Kan tidak mungkin masyarakat ataupun rakyat dituntut oleh negara. Ya kan, justru kan negara memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Nah, jadi di dalam TUN tidak ada gugatan rekompensi. Walaupun terkadang tergugat mengajukan rekompensi. Ada beberapa case tersebut. Nah, namun biasanya hakim akan menolak rekompensi tersebut. Tak ganti rugi pula misalnya tergugat kan. Sementara yang dilawan adalah penguasa kan gitu. Masa penguasa minta ganti rugi kepada rakyatnya. Biasanya kan rakyatnya yang minta ganti rugi kan gitu. Nah, itulah dia. Nah, jadi ketika para pihak tidak menerima atau salah satu pihak tidak menerima putusan majelis hakim, maka dapat melaksanakan upaya hukum. Wah, udah berat kali ini mata si Wahyu ini, ya kan? Agak panjang dia nguapnya ya kan. Udah makan malam nih Wahyu? Hah? Udah, Pak. Udah ya, patutlah kan udah kenyang dia. Biasa gitu kalau udah kenyang bawaannya memang ngantuk ya kan. Nah, makanya saya belum makan. Jadi karena masih lapar nggak bisa ngantuk dia gitu ya. Itu minta kalau belum makan minta cemilan sama si Ruby dikirim. Ya kan Ruby? Ya. Saya belum WA sama dia ini untuk minta kirimkan air dah habiskan nanti saya WA aja. Tapi masih mau nggak? Saya nggak tahu ini apakah masih mau si Ruby ngantarkannya ke rumah apa enggak. Bisa, Pak, bisa, Pak. Iya, iya, ada tahu dia repot kan, ada banyak bisnisnya. Nah, jadi apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak ketika menolak putusan hakim? Ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi tata usaha negara atau pengadilan tinggi negeri kan gitu. Pengadilan tinggi Medan kalau untuk peradilan umum. Kalau untuk tur pengadilan tinggi tata usaha. Nah, posisi penggugat ketika mengajukan banding menjadi pembanding.
posisi tergugat ketika di upaya hukum banding menjadi terbanding. Jadi bisa nggak tergugat menjadi pembanding? Boleh. Biasanya mengajukan upaya hukum banding adalah pihak yang kalah. Nah, pihak yang kalah biasanya mengajukan banding, maka posisi dia pembanding. Nanti pembanding garis miring tergugat, misalnya. Pembanding garis miring penggugat. Nah, seperti itu. Nah, nanti dia akan mengajukan memori, namanya memori banding. Diajukan kemana? Apakah langsung ke pengadilan tinggi? Tidak. Pengajuannya tetap melalui pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama. Nanti pengadilan tingkat pertama lah yang mengirim dokumennya itu ke pengadilan tinggi. Maka biasanya tujuannya itu ditujukan kita buat di dalam memorinya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ya kan? Pengadilan Tinggi Medan melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha. Jadi mereka lah nantinya yang mengirim dokumen itu ke Pengadilan Tinggi. Nah, yang dikirim nanti adalah dokumen perkara, mulai dari gugatan sampai dengan putusan, dan berita acara pemeriksaan juga dikirimkan Pengadilan Tinggi. Apabila Pengadilan Tinggi merasa ada sesuatu yang harus dia gali kebenarannya, maka hakim Pengadilan Tinggi berhak untuk mengadakan persidangan. Upaya hukum banding ini adalah memeriksa ulang pokok perkara. Nah, apakah hakim tingkat pertama telah tepat dalam membuat putusan? Jadi di sidang ulang dia di Pengadilan Tinggi. Namun apabila hakim berpendapat bahwa tidak bukti-bukti ataupun dokumen-dokumen yang dikirim kepadanya telah lengkap atau telah merasa yakin dia untuk membuat putusan, maka nggak perlu dilakukan persidangan. Nah, putusannya nanti adalah menguatkan atau membatalkan untuk tingkat banding, menguatkan atau membatalkan putusan tingkat pertama. Nah, seperti itu. Nah, terhadap putusan ini masih ada upaya hukum, yaitu upaya hukum selanjutnya, yaitu dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, posisi yang mengajukan kasasi disebut sebagai pemohon kasasi. Sedangkan lawannya disebut termohon kasasi. Nah, misalnya penggugat yang tadi pembanding kalah dia. Ajukannya lagi upaya hukum kasasi, maka dia pemohon kasasi garis miring pembanding garis miring tergugat misalnya, atau sebaliknya gitu, pemohon kasasi garis miring terbanding misalnya garis miring penggugat. Nah, tergantung posisinya dari awal sebagai apa sampai dengan akhir. Nah, dalam perkara kasasi, untuk upaya hukum banding, para pihak memiliki waktu 14 hari
14 hari dalam mengajukan upaya hukum banding. Untuk mengajukan memori ataupun kontra memori itu tidak ada batas waktunya. Terserah kepada para pihak sepanjang majelis hakim belum menjatuhkan putusan, itu masih bisa mengajukan kontra ataupun memori banding. Nah, itu untuk upaya hukum banding. Jadi hakim bisa memeriksa perkara banding tanpa adanya memori ataupun kontra. Nah, kemudian setelah tadi putus, maka dalam jangka waktu 14 hari, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Nah, setelah menyatakan upaya hukum kasasi, maka dalam waktu 14 hari sejak pernyataan ataupun permohonan kasasi, pemohon kasasi harus membuat memori kasasinya dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pengajuan kasasinya. Seperti itu. Nah, demikian juga tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya memori kasasi harus mengajukan kontra memori kasasi. Apabila lewat dari 14 hari, maka pengadilan berhak untuk menolaknya. Nah, ini sebentar lagi akan mati 1 menit terakhir. Kemudian kita